Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Distian, NIM 1808056026, Kewirausahaan PM7C. Berikut merupakan analisis usaha yang sudah saya lakukan. Ya terdapat lah. Seperti apa, Pak? Ya dari jumlah karyawan aja. Dulu awal berdiri kita sekitar 3 karyawan. Sekarang itu sekitar kurang lebih 40 karyawan sudah. Aturan kita ngikuti perkembangan ya. Tadi mungkin dari absen, dulu kita absen manual, sekarang absen pakai fingerprint, ya toh. Terus dari jam kerja, dulu kita mungkin tidak ada lembur, sekarang ada lembur. Gaji karyawan juga kita tingkatkan, dari insentifnya kita tingkatkan. Kalau karyawan gaji dan lain sebagainya tidak diperhatikan, ya otomatis nanti kerjanya juga sembarangan, seenaknya sendiri kan gitu. Mendukung. Ya kesejahteraan perlu, kalau nggak dikasih kesejahteraan ya orang kerja juga malas-malasan toh. Untuk itu tadi. Ya kalau timnya solid, otomatis kinerja mereka juga semakin bagus ya. Kekurangannya pasti setiap usaha itu setiap waktu akan mengalami kemajuan dan kekurangan ya. Banyak lah ya kekurangan yang masih kita terus analisa. Salah satunya misalnya karyawan itu kalau berangkat, kalau tidak berangkat itu kadang tidak izin ya. Itu salah satu kekurangan kita ya kan? Kalau saya pribadi tidak pernah menjaga image ya, tidak pernah menjaga saya ini bos, itu karyawan tidak. Apa yang bisa saya bantu, karyawan lagi butuh bongkar muat kurang tenaga ya kita kerjakan. Karyawan lagi butuh untuk melayani konsumen bantuan ya kita bantu untuk melayani konsumen. Ya lebih ke kekeluargaan lah ya, kebersamaan ini. Ya tentunya kalau sama pelanggan harus ramah ya toh. Kalau di toko bangunan nganternya harus tepat waktu. Keunggulan kita yang pertama yang saya analisa kelengkapan barang ya. Toko kita mempunyai kelengkapan barang yang bisa dikatakan dari A sampai Z. Artinya ketika orang itu membangun rumah, itu dari bawah sampai atas kita ada semua. Bahkan dari penyediaan tenaga dari tukangnya kita juga siapkan. Bahkan ketika orang itu minta untuk diborong, kita juga bisa mengerjakannya gitu loh. Itu salah satu kelebihan kita dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan grosir ya. Grosir. Kemudian juga harga kita juga kompetitif. Kenapa? Karena kita juga langsung ngambil dari pabrikan gitu loh. Tidak hanya dari supplier, tapi langsung dari pabrikan. Jadi di samping kelengkapan barang kita, terus harganya grosir ya toh, kita juga mampu mengerjakan sampai selesai kalau memang tuan rumah memerlukan tenaga. Kalau kita SOP ya, ketika ada toko baru, tentu kalau dia radiusnya tidak terlalu jauh dari tempat kita, ya pasti kita analisa siapa sih yang punya, bagaimana cara kerja dan sebagainya. Tetapi prinsip dasarnya kalau dia sama-sama mencari rezeki yang halal dan artinya dia tidak berniat untuk menghancurkan pasar, untuk berdagang bersama ya tidak ada masalah. Yang penting kembali itu, kalau dia berniat mencari rezeki yang sama ya nggak ada masalah. Yang penting tidak saling menghancurkan pasar, itu aja. Kalau masalah keinginan banyak ya, banyak hal. Terutama kita ingin berkembang di bisnis ini lebih dari ini. Kemudian kita juga ingin berkembang di bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, apalagi kalau kita bicara masalah bisnis, ketika kita sudah berkembang pasti setiap orang memiliki keinginan-keinginan yang lebih besar lagi kan. Ya toh. Nah, kalau sementara ini kan kita baru memiliki 3 toko kan. Nah, ya kita pengennya bisa sampai 10 toko. Bisa berkembang ya, selampung lah istilahnya kan gitu. Bahkan mungkin bisa lebih dari selampung kan gitu. Itu kan keinginan kita.
Demikian analisis usaha yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.